Shalom adik-adik semua, selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Online GKJ Kebumen hari Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021. Kembali lagi bersama Kak Putri dan ada Kak Nana sebagai pemain gitar. Adik-adik gimana kabarnya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan baik ya. Untuk memulai ibadah Sekolah Minggu ini, mari kita pujikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Untuk mengawali sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang ada di surga, Bapak, terima kasih atas berkat dan kasih setiamu sehingga kami boleh siap untuk mengikuti sekolah minggu ini. Tuhan berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Salam adik-adikku dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Nah, saat ini tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dahulu. Kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kami mohon berkat Tuhanku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur hari ini karena Tuhan telah menolong kami semua. Kami sudah bersama-sama bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan, memahami, serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dulu ya. Firman Tuhan pagi hari ini diberi judul Kemarahan versus Keramahan. Kita baca sama-sama yuk.
ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhnya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan adik-adik dan anak-anakku saat ini? Apakah senang? Marah? Marah gimana marah? Atau sedih? Sedih. Nah, hari ini kita mau mendengarkan, juga kita mau menyaksikan bagaimana perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Yuk kita lihat sama-sama. Musa dan bangsa Israel berjalan di padang gurun ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Pada waktu siang hari ada tiang awan yang menaungi bangsa Israel agar tidak kepanasan. Pada waktu malam hari ada tiang api yang menerangi dan menghangatkan bangsa Israel. Karena perjalanan sangat jauh, bangsa Israel menjadi capek dan bosan. Capek, bosan. Dan bangsa Israel tidak mau taat lagi kepada Musa dan juga Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung menggigit mereka sampai mati. Ular-ular tedung itu sangat banyak sekali. Hampir semua orang Israel mati. Wah, banyak sekali teman kita yang mati. Kemudian bangsa Israel itu mencari Musa dan meminta ampun kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan agar menjauhkan ular tedung dari bangsa Israel. Ya Tuhan, kami mohon, ampunilah bangsa Israel. Tuhan memerintahkan Musa membuat ular tedung, agar setiap orang melihatnya tetap hidup. Lalu Musa pun membuat ular tedung dari tembaga dan menaruhnya di sebuah tiang. Jika bangsa Israel ingin tetap hidup, maka setiap orang yang digigit ular harus melihat ular tembaga itu. Ketika bangsa Israel melihat ular tembaga itu, mereka tidak mati, tetapi tetap hidup.
Akhirnya bangsa Israel selamat dan mau taat lagi kepada Tuhan. Mereka pun berjalan lagi menuju perjalanannya ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah melihat dan menyaksikan bagaimana perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dan apa yang terjadi? Tadi bangsa Israel dalam perjalanannya ada yang merasa senang, juga sedih, juga suka marah-marah. Nah, meskipun demikian, Tuhan tetap sabar. Tuhan tetap mengasihi mereka. Bisa disebut juga Tuhan ramah kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalian mau pilih yang mana? Mau jadi anak yang ramah atau mau jadi anak yang suka marah? Ayo, mau pilih mana? Kita harus berusaha untuk selalu bersikap ramah kepada siapapun. Ramah itu contohnya tidak suka marah, suka senyum, suka menyapa teman, juga sopan. Nah, kalau kita mau, Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita untuk melakukan semuanya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini dulu. Kita sambung minggu depan dengan cerita yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita membawa persembahan sambil menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup sekolah minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman-Mu ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini sehingga dapat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Adik-adik, telah kita jumpa ya di ujung sekolah minggu ini. Kakak selalu berpesan kepada adik semua untuk selalu menjaga kesehatan dan pastinya selalu mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.